Om Swastiastu, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, kami dari SGDA 8 akan melakukan presentasi mengenai erythema multiformis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Brian Setiawan dengan DG tim terakhir 187. Jadi, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Erythema multiform adalah suatu kondisi mukokutaneus akut yang jarang ditandai dengan adanya lesi target pada kulit dan membran mukosa yang dianggap sebagai reaksi hipersensitivitas tipe 4. Manifestasi klinis dari penyakit ini dapat bervariasi mulai dari EM minor yang bersifat ringan hingga EM mayor yang bersifat lebih berat. Data epidemiologi yang dilaporkan terkait dengan EM cukup langka. Nah, hal ini dikarenakan kondisi penyakit itu sendiri, di mana tidak adanya sistem klasifikasi yang disepakati secara universal, dan kurangnya daftar pelaporan. Erythema multiform sendiri biasanya mengenai semua usia yang sebagian besar terjadi pada usia 20-40 tahun. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan bagian latar belakang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fiandra dengan 3 digit tim terakhir 206. Meninjau dari segi etopatogenesis, erythema multiformis belum dapat ditemukan secara pasti hingga saat ini. Akan tetapi diyakini bahwa erythema multiformis dapat dipicu dari beberapa faktor predisposisi. Sebelum melakukan perawatan terhadap pasien yang dicurigai dengan menderita EM, sangat penting menentukan diagnosis pasti bagi pasien. Oleh karena itu, melakukan anamnesis secara tepat dan teliti menjadi yang menunjang sebelum menentukan pemeriksaan klinis dan laboratorium dalam mendiagnosis EM. Tata laksana pada pasien yang sudah terkonfirmasi EM harus segera dilakukan dengan meninjau keparahan lesi untuk menghindari komplikasi yang tidak diinginkan. Tenaga kesehatan memerlukan sumber pengetahuan serta keterampilan yang sigap, tepat, dan menyeluruh agar dapat melakukan tata laksana secara tepat untuk menghindari komplikasi yang tidak diinginkan pada pasien EM. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menyusun kajian literatur bertajuk erythema multiformis. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Brian Setiawan dengan 3 digit terakhir 187. Jadi di sini akan menjelaskan tentang rumusan masalah dan juga tentang tujuan. Untuk rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana definisi dari erythema multiform, yang kedua bagaimana epidemiologi dari erythema multiform, yang ketiga bagaimana etiologi dari erythema multiform, yang keempat bagaimana faktor resiko dari erythema multiform, yang kelima bagaimana patofisiologi dari erythema multiform, yang keenam bagaimana manifestasi klinis dari erythema multiform, yang ketujuh bagaimana diagnosis banding dari erythema multiform, dan yang kedelapan bagaimana tata laksana dari erythema multiform, serta bagaimana komplikasi dari erythema multiform. Untuk tujuannya dibagi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah studi proyek ini dibuat dengan tujuan untuk menggali serta menjadi tolak ukur pemahaman mahasiswa mengenai erythema multiform. Untuk tujuan khususnya, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai erythema multiform mulai dari definisi hingga komplikasi yang disebabkan. Aspek lain seperti epidemiologi, etiologi, faktor risiko, patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis banding, serta penata laksananya juga akan dibahas di studi proyek ini. Sekian dari saya dan teman. Baik, selanjutnya dari segi manfaat yang diharapkan dari student project ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Adapun manfaat teoritis dari kajian pustaka ini adalah untuk memberikan pemahaman yang disertai bukti-bukti empiris mengenai erythema multiformis. Selanjutnya, manfaat praktis bagi mahasiswa diharapkan dapat membawa wawasan sebagai mahasiswa kedokteran untuk memahami definisi epidemiologi, etiologi, manfaat klinis, faktor risiko, diagnosis, serta prognosis dari perjalanan penyakit setelah penata laksanaan erythema multiformis. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai erythema multiformis serta pencegahannya. Sedangkan bagi institusi, diharapkan dapat menambah media pembelajaran serta kepustakaan mengenai erythema multiformis di Universitas Udayana. Baik, perkenalkan saya Kartika Reratu dengan 3 digit NIP akhir 082. Jadi, erythema multiformis ini adalah gangguan respon imun mukokutaneus akut yang umumnya terjadi akibat infeksi virus. Namun, dapat juga terjadi akibat infeksi bakteri, infeksi jamur, maupun respon terhadap terapi farmakologis. Gangguan imunitas yang menyerang kulit ini memiliki lesi khas berupa ruam kemerahan dan berbentuk seperti lesi iris dan lesi papul yang dapat berkembang dan melepuh. Oleh karena itu, diagnosis erythema multiformis dapat ditegakkan secara klinis. Karena dapat dipicu oleh respon terhadap farmakologis atau obat-obatan, erythema multiformis ini erat kaitannya dengan Stevens-Johnson syndrome. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Niwayan Julia Maharani Yudika dengan 3 digit NIM terakhir 244.
Erythema multiforme dapat terjadi pada semua usia, namun lebih sering terjadi pada dewasa muda. Usia rata-rata adalah antara 20 dan 30 tahun, dan 20% kasus terjadi pada anak-anak. Pada AM juga lebih sering terjadi pada pria dengan rasio jenis kelamin 1:5. Pada penyakit ini jarang ditemukan pada anak usia 3 tahun ataupun orang dewasa di atas 50 tahun. Kejadian pada AM ini juga tidak diketahui, meskipun diperkirakan kurang dari 1%. Data epidemiologi menunjukkan per 100.000 orang per tahun mencapai 1,2 sampai 6 juta kasus. Pada pasien dengan HIV, kortikosteroid, imunosupresi, pasien yang telah menjalani transplantasi sumsum tulang, dan lupus memiliki resiko yang lebih besar untuk terkena EM. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niko Marosana Triana Dewi Mardana dengan 3 digit tim terakhir 173. Saya di sini akan menjelaskan untuk etiologi erythema multiforme atau erythema multiformis atau EM. Jadi EM ini diperkirakan terjadi akibat reaksi alergi terhadap jejas infeksi atau obat tertentu. Biasanya EM ini ditularkan oleh adanya infeksi virus herpes simplex virus atau HSV. Nah, yang mencapai kasus sekitar 50-70% atau sering disebut sebagai herpes associated erythema multiforme. Nah, dua infeksi ini sering terjadi secara bersamaan. Infeksi HSV adalah faktor predisposisi paling umum dalam perkembangan dari EM. Sebanyak 66,7% kasus lesikutan pada HM berkaitan dengan adanya infeksi HSV 1 dan 27,8% oleh infeksi HSV 2. Dan infeksi keduanya pada 5,6% kasus HM. Baik HSV tipe 1 dan 2 telah terbukti menyebabkan EM. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Made Dwinanda Prabowo Mardana dengan 3 digit NIM terakhir 057. Terkait dengan faktor risiko erythema multiforme, 50% kasus penyakit ini bersifat idiopatik tanpa teridentifikasi faktor penyebab tertentu. Beberapa faktor risiko terkait diantaranya yang pertama jenis kelamin dan risiko kehamilan. Kedua faktor ini merupakan salah satu faktor utama penyebab erythema multiforme sendiri. Lalu yang kedua, infeksi patogen. Patogen yang dimaksud bisa berupa virus, bakteri, maupun parasit. Namun, herpes simplex virus atau HSV diindikasikan sebagai patogen penyebab utama erythema multiforme, dan Mycoplasma pneumonia sendiri menjadi penyebab utama kedua dari erythema multiforme pada anak-anak. Faktor risiko ketiga ialah obat-obatan. Lebih dari 50% kasus erythema multiforme disebabkan penggunaan obat-obatan, namun belum terdapat pemeriksaan mutlak. Obat penyebab utama erythema multiforme sendiri yakni obat antiinflamasi, antiepileptik, dan antibiotik dengan beberapa antibiotik terkait seperti penisilin, erythromycin, nitrofurantoin, dan tetracycline. Kemudian faktor risiko keempat yakni vaksinasi. Beberapa vaksin penyebab erythema multiforme diantaranya MMR atau measles, mumps, dan rubella, smallpox, hepatitis B, meningokokal, dan varicella. Lalu faktor risiko yang terakhir ialah autoimun dan tumor. Beberapa penyakit autoimun yang sering dihubungkan dengan peningkatan risiko erythema multiforme sendiri, yakni yang pertama ada IBD atau inflammatory bowel disease dan malignansi seperti leukemia dan limfoma. Selain itu, erythema multiforme sendiri kerap ditemukan pada organ kanker seperti karsinoma sel renal dan gastrik adenokarsinoma. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sagitari Putri dengan 3 digit NIM terakhir 017. Selanjutnya adalah pathophysiology. Erythema multiforme atau EM tampaknya memerlukan reaksi hipersensitif yang dapat diinduksi oleh berbagai rangsangan, terutama bakteri, virus, atau agen kimia, dan kemungkinan didorong secara imunologis, meskipun pathofisiologinya saat ini masih kurang dipahami. Pembawa antigen leukosit manusia atau HLA-B12 memiliki 3 kali lipat peningkatan resiko mengembangkan kondisi ini. Biasanya, respon imun yang di perantara sel pertama akan terjadi selama 9-14 hari setelah obat penyebab pertama kali diberikan. Saat terpapar lagi, reaksi terjadi dalam beberapa jam hingga beberapa hari, yang konsisten dengan saat respon imun sekunder yang diperantarai sel akan terjadi. Next. Perkenalkan, saya Padimade Arining Daunasa Putri dengan 3 digit NIM terakhir 41. Selanjutnya adalah manifestasi klinis dari erythema multiformis. Manifestasi klinis ini dapat berupa erupsi kulit polimorfik yang terdiri dari makula eritematosa, papula, bintik-bintik, vesikel, dula, ataupun kombinasi pada ekstremitas distal, termasuk telapak tangan dan juga telapak kaki dan juga wajah. Resiklasi ini berbentuk anular dan pusat berwarna ungu dan lingkaran merah muda dipisahkan oleh cincin pucat.
Perkenalkan, nama saya Agung Hurarma Kusuma dengan 3 digit terakhir 204. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis banding dari erythema multiformis. Adapun diagnosis bandingnya itu yang pertama ada urtikaria, di mana urtikaria ini itu lesinya itu bersifat sementara dan berlangsung kurang dari 24 jam. Dan lesinya itu berpatas tegas, erimatos, dan juga erythematosa dalam penampilan dan memiliki zona pusat erythema atau kulit normal, tidak seperti erythema multiformis. Selanjutnya ada SJS atau Stevens-Johnson syndrome di mana biasanya itu berisi makula erythematosa atau purpura yang luas dengan lepuh. Erythema multiformis bermanifestasi sebagai lesi papula, sering berbentuk target, yang di mana terdapat 3 segmen konsentris. Selain itu, SJS biasanya lebih menonjol pada batang tubuh dan menyebar ke distal, sedangkan erythema multiformis itu klasik itu menunjukkan dominasi akral atau variasi warna yang konsentris tadi. Selanjutnya ada polymorphous light eruption di mana memiliki ciri khas di mana ruamnya itu yang disebabkan oleh paparan sinar matahari pada orang yang telah mengembangkan kepekaan terhadap sinar matahari, di mana ruamnya itu biasanya muncul sebagai benjolan kecil yang meradang atau bercak kulit yang sedikit terangkat. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Akan saya lanjutkan, perkenalkan saya Laksmi Paramita dengan 3 digit yang terakhir 221. Penata laksanaan erythema multiform atau EM sangat bergantung pada etiologi, keterlibatan situs mukosa, dan kronisitas penyakit. Dasar pelaksanaan EM berupa identifikasi dan eliminasi berbagai faktor yang dicurigai. Tata laksana EM dapat dibedakan menjadi terapi sistemik dan topikal. Terapi sistemik termasuk terapi kortikosteroid dan profilaksis antivirus. Untuk terapi topikal termasuk kortikosteroid potensi tinggi dan larutan antiseptik atau anestesi untuk keterlibatan mukosa. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Darius Sudarta dengan 3 digit terakhir 220. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komplikasi dari erythema multiformis. Penderita erythema multiformis yang mengalami komplikasi pada saluran pernapasan umumnya mengalami esophagitis serta struktur esophagus. Komplikasi lain yang mungkin terjadi antara lain hematemesis, epiglottitis, subcorneal postural dermatosis atau SPD, serta komplikasi ekstrapulmoner mycoplasma pneumonia yang mampu menyebabkan pneumomediastinum, efusi perikardial, dan hepatitis. Probabilitas komplikasi pada penderita erythema multiformis yang berat antara lain yaitu sepsis, selulitis, kerusakan mata permanen, hingga kerusakan organ dalam. Pada kasus langka penderita erythema multiformis, komplikasi yang mungkin dapat ditimbulkan antara lain lesi kulit persisten, limfopenia pada sel B, dan adesi labial yang disertai dengan lesi kulit dan oral. Perkenalkan, saya Iman Agustiwa Santa dengan 3 digit yang terakhir 039. Adapun kesimpulan dari studi proyek kami yaitu, erythema multiform adalah gangguan respon imun mukokutaneus akut yang terjadi pada usia dewasa rata-rata antara 20 sampai dengan 30 tahun, yang terjadi akibat reaksi alergi terhadap jenis infeksi ataupun obat tertentu, yang biasanya ditularkan oleh adanya infeksi virus herpes simplex. Nah, faktor risiko utamanya adalah riwayat erythema multiform yang terdahulu dan juga oleh faktor lain seperti infeksi patogen, obat-obatan, vaksinasi, autoimun, dan juga tumor. Manifestasi klinisnya yaitu munculnya erupsi klinik poliomorfik yang terdiri dari makula erythematosa, papula, bintik-bintik, vesikel, bula, ataupun kombinasi pada ekstremitas distal, termasuk telapak tangan dan juga telapak kaki, serta wajah. Penata laksanaannya yaitu dengan pengobatan lini pertama, meliputi terapi sistemik dan juga topikal, dan pengobatan lini kedua yang diberikan untuk pasien yang tidak menanggapi obat antivirus termasuk agen imunosupresif, antibiotik, antihelmintik, dan juga antimalaria. Nah, perlu diperhatikan juga komplikasi yang bisa terjadi. Misalnya pada saluran pernafasan, umumnya akan mengalami esofagitis serta struktur esofagus, dan juga komplikasi lain yang mungkin saja bisa terjadi seperti hematemesis, epiglottitis, subcorneal pustular dermatosis, dan juga lain sebagainya. Terdapat beberapa saran dari kami, yaitu bagi mahasiswa disarankan untuk meningkatkan pemahaman serta memberikan kontribusi dalam pengembangan mengenai erythema multiform. Bagi profesi dokter, diharapkan agar terus memberikan pengembangan terkait penata laksanaan erythema multiform, dan bagi institusi, diharapkan dapat lebih menambah referensi di sumber kepustakaan mengenai erythema multiform. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari A8. Apabila ada kesalahan dalam penuturan kata ataupun kalimat, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.